Halo semua, nih kali ini aku mau ngajak kalian buat ikut di kegiatan kuliah lapangan dari mahasiswa-mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah Kota Unwim, Kota Bandung ya. Nah hari ini mau ngapain? Hari ini kita mau walking tour. Judulnya adalah Sisi Lain Kota Bandung Walking Tour. Ngapain aja kegiatannya? Simak terus ya. Kegiatan dimulai di Cikapundung River Spot ini untuk memberikan arahan, persiapan perlengkapan, dan lain-lain. Nah ini tujuan kegiatannya tuh biar mahasiswa nggak cuma belajar teori, tapi bisa lihat secara langsung, observasi dan public speaking juga. Ini rutenya dari Cikapundung River Spot, ABC, terus kemudian ke Jalan Alkatiri, terus juga langsung ke Otista, Pasar Baru, Pecinan Lama, terus kemudian juga nanti masuk ke dalam gang Cikapundung, terus kemudian ketemu deh di Jalan Braga. Sebelum kegiatan ini mahasiswa tuh udah dikasih tugas untuk jadi tour guide di masing-masing spot bersejarah. So, mereka udah pada belajar tuh. Taman tematik Cikapundung River Spot ini terkenal karena aliran sungainya membelah jalan Asia Afrika. Lalu mengalir di bawah Jalan Jatung Kota Bandung, yaitu Braga dan Wastu Kencana. Cikapundung River Spot ini telah melewati 3 peradaban. Yang pertama ada prasejarah, Sunda Klasik, dan masa kolonial. Taman ini sering digunakan untuk berolahraga seperti skateboard, senam bersama, jogging. Oke, thank you. Sekarang kita lanjut ke Masjid Al-Imtizaj yang jadi simbol keragaman agama dan budaya di Kota Bandung. Jadi ini Masjid Al-Imtizaj. Masjid ini berasal dari bahasa Arab ya, Al-Imtizaj yang berarti perpaduan. Jadi konsep pembangunan masjid ini sendiri yang berarti perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Tionghoa ya. Masjid ini diresmikan pada tahun 2010 yang bertujuan untuk menciptakan tempat ibadah yang bisa menjembatani perbedaan budaya. Lanjut kita mengarah ke Jalan Bancai di mana ada situs sel penjara Bancai. Yuk kita masuk ya. Kita udah masuk ke dalam Menara Bancai yang dimana di tengah tuh ada penjaranya, penjara Insinyur Soekarno. Teman-teman, hari ini kita ada di Jalan Bancai. Jaraknya itu 600 meter ke depan. Sebelum jadi pusat perbelanjaan pertokoan itu tempat istirahatnya kuda, air minum kuda sama peristirahatan para kusir kuda. Lanjut kita ke Jalan ABC yang banyak toko elektronik, aksesoris, kacamata, dan lain-lain. Ada mana saya Bu ini tuh? Kemana aja? Maksudnya yang kameranya ada banyak dari mana? Sebelum disebut dengan nama Jalan ABC, dulu itu dikenal dengan nama ABC Strat ya. Mohon maaf nggak semua pembicaraan dari tour guide semuanya kerekam, soalnya nanti bisa 3 jam durasinya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke tempat yang nggak ada di Google Maps, yaitu Komplek Pertokoan Julian. Ini ada di gang-gangnya Jalan ABC. Kita masuk terus. Nah ini adalah, belum apa-apa udah nyasar. Ini komplek pertokoan yang udah eksis dari zaman kolonial. Nih kita bisa lihat dari bentuk bangunannya ya, yang masih vintage banget, tapi seru banget di sini. Ini juga bisa jadi tempat foto-foto tuh bagus ya. Dulunya komplek pertokoan untuk baju, perlengkapan rumah tangga, terus kemudian juga kain. Kalau sekarang masih ada beberapa toko, tapi mostly digunakan sebagai gudang. Bentuk pertokoannya tuh labirin, jadi bisa keluar dari beberapa jalan. Ini kita keluar di Jalan Haji Sarif, lanjut ke Jalan Alkatiri. Jadi Jalan Alkatiri itu jalan yang menembus dari Jalan ABC sampai Asia Afrika. Jauh sebelum masa kemerdekaan, di Jalan ABC itu ditempati atau disinggahi oleh para pedagang Arab, Bumi Putra atau pribumi, sama pedagang-pedagang dari Tionghoa. Pada saat itu ada 3 saudagar Arab, yaitu Al-Qatari, Al-Juhri, dan Al-Jabri. Karena pada saat itu Al-Qatari merupakan saudagar Arab yang paling kaya, jadi karena kepopulerannya itu
jalan ini disebut Jalan Alkatiri. Di Jalan Alkatiri ini banyak banget kuliner terkenal, salah satunya kopi Purnama. Tapi kita nggak mampir ya, kita langsung masuk aja ke Gang Al Jabri. Dulu kan gara-gara mereka mengonsumsi opium sama madat, mereka juga jadi ini apa sih, kurus kering, tapi bukan karena korban pekerja paksa, karena banyak mengonsumsi yang kayak gitu. Di sekitar sini itu banyak orang Tionghoa ya, pendatang gini ya. Ya, ada yang namanya opium ya. Opium itu semacam sabu ya kalau sekarang ya, tapi dia dari Kayak itu kayak dijadiin rokok gitu. jadi buah ya, atau sebuah bunga ya, tapi diolahnya gitu ya berbeda. Nah, di orang Tionghoa bawa itu ke sini, terus kemudian dijadi sebuah kalau suguhan kalau ada orang datang ke rumah. Dilihat sama pemerintah kolonial, ternyata wah itu tuh ternyata bisa jadi pundi-pundi rupiah gitu ya. Akhirnya mereka buka pabriknya sendiri gitu ya, untuk di Indonesia ada di beberapa kota. Kemudian ya dilegalkan pada saat itu sehingga ya jadi besar. Nah, tapi ya dampaknya apa? Kesehatan orang-orang, ada kesehatan orang sini, bikin orang tuh jadi kurus kering gitu ya. Terus jadi ya udah susah mikir lagi lah kalau di sekitar situ. Ini adalah ceritanya. Tapi sekarang kata Erli ini udah berubah, sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Lanjut kita menembus gang. Ini keluarnya di mana ya? Keluarnya di Jalan Otista, Oto Iskandar Dinata, di mana banyak perdagangan baju, kain, kerudung segala macem. Nah, kita belok ke Jalan Pasar Selatan. Ini ada di sampingnya The Famous Pasar Baru. Ini banyak ruko-ruko, terus juga ada beberapa toko legendaris. Salah satunya toko obat herbal Babahku ya. Udah banyak toko-toko yang dimodernisasi kayak Alfamart dan lain-lain gitu. Padahal zaman dulunya mah ya bisa dilihat gitu bangunannya. Jalan Pasar Selatan ini nyambung ke Jalan Tamim. Ini ada penjelasan sedikit. Lanjut kita muterin Pasar Baru dan lanjut ke jalan. Ya, Jalan Pecinan Lama itu nggak ada di Bandung aja, ternyata ada di Banten, Jakarta, sama kota-kota tua yang lainnya. Kenapa bisa disebut Jalan Pecinan Lama? Karena dulu itu banyak orang Tionghoa yang kesini, yang mampir kesini gitu, Ibu. Jalan ini itu salah satu tujuan untuk membeli rempah-rempah bangsa Belanda. Lanjut jalan terus menyusuri Jalan Pecinan Lama, di mana banyak bangunan-bangunan yang berarsitektur Tionghoa. Kemudian ada penjelasan tipis-tipis mengenai Feng Shui, yang biasanya di atas pintu rumahnya tuh ada ornamen-ornamen Feng Shui, terus ada cermin dan lain-lain. Semangat terus masuk ke Gang Cikapundung, yang vibes-nya itu nostalgia ya, karena adanya kombinasi modernisasi sama beberapa jejak sejarah juga masih terasa. Terus kita lanjut mampir setitik ke Pasar Antik Cikapundung. Ini tuh surganya buat orang-orang yang suka barang-barang antik, terus koleksi-koleksi yang unik. Naik jembatan Gang Cikapundung yang jadi gerbang ke Kampung Braga. Sekarang kita berada di Jalan Braga, jalan yang sangat ikon di kota Bandung. Jalan ini dikenal dengan arsitekturnya yang bergaya Eropa, menjadi pusat perdagangan dan pusat hiburan di kota Bandung. Yap, the iconic Jalan Braga ini sampai sekarang masih jadi wisata favorit orang-orang. Kalau ke Bandung wajib ke sini. Kafe-kafe lucu, restoran, hotel, dan tempat-tempat hiburannya tuh lengkap banget di sini. Nah, sekarang kita lanjut makan karena udah lapar banget. Nanti dilanjut tipis-tipis lagi. Selamat makan. Terakhir, sebelum ditutupnya acara, lanjut beberapa penjelasan yang ketinggalan dan evaluasi kegiatan ini. Makasih banyak udah ngikutin kegiatan kita sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.